Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Swoosh, swoosh. Bola api yang beradu dengan cermin langit tersebut tiba-tiba memantul, lalu bergerak mengunci pergerakan sosok dengan rambut dan alis berwarna merah tersebut. Sosok tersebut terkejut sambil melepaskan serangan bola api lainnya. Duar, jeder, jebret. Ledakan dahsyat bergema, saat kedua bola api tersebut beradu dengan sosok tersebut, yang kembali bergerak mendekati King Ruo yang kini benar-benar kepayahan. Swoosh, swoosh. Bola api dengan kekuatan yang semakin ekstrim kembali muncul, melesat menyerang King Ruo. Swoosh, swoosh. Bola api tersebut kembali beradu dengan cermin langit kembali berbalik mengunci pergerakan sosok tersebut. Benar, itu adalah pusaka cermin langit. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan pusaka Dewa Fan Xie yang agung? Apakah dia keturunannya? Pusaka yang sangat bagus, ucapnya yang hendak bergerak mengejar King Ruo. Namun tiba-tiba kekuatan darahnya menjadi kacau. Uhuk, hoek. Sosok tersebut memuntahkan darah kehitaman, membuatnya langsung berhenti bergerak. Bajingan ini, selain memiliki banyak pusaka tingkat tinggi, juga seorang ahli racun, ucapnya membatin, menatap sosok King Ruo yang menghilang dari pandangannya dengan kesal. Seharusnya dari awal aku tidak bermain-main dengannya, gumam sosok tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Bola api merah membara muncul, mengurung dirinya sambil membakar racun di dalam darahnya. Di tempat lain, King Ruo yang menyadari racun yang dilepaskan telah bekerja pada sosok tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya sambil menelan pilar penyembuh emas Fuyuan dan pil hidup berkelipatan. Di tempat lain, leluhur yang agung, ucap Shin Mosu saat suara ledakan yang sebelumnya terus terdengar kini menghilang. Apakah pertempuran tersebut telah berakhir? Bagaimana dengan Ruo Er? Tanya Shin Dilang dengan perasaan tidak tenang. Dengan kekuatan kita saat ini, mendekati tempat itu tidak ubahnya dengan bunuh diri. Mosu, Dilang, kita tunggu beberapa waktu lagi, ucap Fang Yu Chai Hong menanggapi. Baik Yang Agung. Dengan perasaan tidak tenang, kakak, bagaimana ini? Aku tidak yakin Ruo Er dapat. Shin Mosu berbicara pada Shin Dilang melalui telepati lengan wajah tidak tenang. Adik, aku benar-benar tidak tahu. Mereka yang merupakan para abadi tingkat tinggi saja tidak berdaya seperti ini, apalagi kita. Semoga Ruo Er baik-baik saja. Shin Dilang menanggapi dengan wajah putus asa. 10 menit kemudian. Ini sudah cukup lama. Apakah kalian masih belum akan bergerak? Tanya Shin Mosu mengarahkan pandangannya pada Pang Dahai, Zhao Kang dan Wu Guizhije yang terdiam di hadapannya. Baik, Yang Agung, aku dan saudara Wu Guizhije akan memeriksanya. Pang Dahai menjeda kata-katanya saat kilatan cahaya keemasan bergerak mendekati mereka. Leluhur Yang Agung, itu, ucap Shin Mosu dan Shin Dilang dengan serius menatap kilatan cahaya keemasan yang terus bergerak mendekati segel bola emas transparan yang mereka tempati. Bersiaplah, ucap Fang Yu Chai Hong dengan perasaan ragu dan bimbang, antara pergi dan menunggu kekuatan yang mendekati tempat mereka. Yang Agung, aura ini, ucap Zhao Kang dengan panik, saat merasakan aura yang begitu kacau tersebut semakin dekat. Dalam waktu singkat, kilatan cahaya keemasan yang bergerak mendekati mereka tiba. Ruo Er, ucap Fang Yu Chai Hong dengan panik, menatap King Ruo dengan tubuh bersimbah darah memasuki segel bola emas transparan yang mereka tempati. Leluhur, tinggalkan tempat ini secepat mungkin, ucapnya dengan wajah serius. Baik, jawab Fang Yu Chai Hong mengedarkan kekuatan puncaknya, membawa segel bola emas transparan tersebut meninggalkan kawasan itu. Swoosh, swoosh, sosok segel bola emas transparan tersebut melesat, menembus kegelapan kehampaan abadi badai ruang dan waktu dengan kecepatan puncaknya.
Ruoer, ucap Sin Dilang dengan serius, yang hendak menghampiri King Ruo namun dengan segera dihentikan oleh Fang Yu Buxiu Diliu. Dilang jangan mendekat. Biarkan Ruoer menenangkan dan memulihkan diri, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius. Tapi leluhur yang agung, dengan wajah panik, Dilang ledakan aura kekacauan ini bisa membuat tubuhmu menjadi abu, ucap Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius, membuat Sin Mosu dan Sin Dilang langsung menjaga jarak. Baru saja Fang Yu Buxiu Diliu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba muncul segel bola emas yang langsung mengurung King Ruo. Ini, ucap Sin Dilang dengan serius. Yang agung, tenanglah. Ini adalah cara Seng Su Nianging memulihkan diri, ucap Wu Gui CJ yang memahami tindakan King Ruo yang memasuki dunia jiwa. Baiklah, ucap Sin Mosu dengan perasaan tidak tenang. Benar-benar mengerikan. Ruoer saja dibuat seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Ucap Fang Yu Buxiu Diliu menatap King Ruo dengan serius membuat Pang Dahai, Zhao Kang dan Wu Gui CJ bergidik ngeri. Leluhur yang agung, apakah Ruoer baik-baik saja? Tanya Sin Mosu menatap King Ruo dengan wajah khawatir. Mosu aku juga tidak tahu, jawab Fang Yu Buxiu Diliu yang juga sedang menenangkan diri. Lalu leluhur yang agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sin Mosu dengan serius sambil menatap bola emas dari segel cakram emas langit Ling yang mengurung King Ruo di hadapannya. Mosu dengan situasi seperti ini tidak ada yang dapat kita lakukan, selain segera kembali ke daratan ilahi, jawab Fang Yu Chaihong dengan serius. Di dunia jiwa, King Ruo yang sudah tidak mampu menggerakkan tubuhnya muncul di atas danau giok biru. Swoosh, swoosh. Tubuhnya terjatuh ke atas permukaan danau tersebut dengan bebas dan terhempas dengan keras. Gedebuk, biur. Tubuhnya tenggelam ke dalam danau, menyerap kekuatan penyembuhan emas dari tongkat emas Kaisar Yisheng dengan ekstrim, mengejutkan Si Yi yang berada di tepi danau. Ini, ucap Si Yi dengan heran, bergerak keluar dari tepi danau sambil memeriksa danau tersebut dengan seksama. Penguasa, ucapnya menyadari keberadaan King Ruo yang tenggelam di dasar danau. Pada saat Si Yi hendak bergerak menghampiri King Ruo, tiba-tiba segel kubah emas transparan muncul menyegel danau tersebut membuatnya langsung terdiam. Semoga penguasa baik-baik saja. Dengan perasaan tidak tenang, lalu berjaga di tepi danau. Di dalam danau giok biru. Swoosh, swoosh. Kekuatan emas penyembuh dari tongkat emas Kaisar Yisheng memasuki tubuhnya dengan ekstrim. 15 menit kemudian King Ruo akhirnya dapat menggerakkan tubuhnya, lalu mengambil sikap duduk di dasar danau. 1 jam kemudian, setelah benar-benar dapat menggerakkan tubuhnya dengan baik, sambil menyerap kekuatan penyembuhan emas danau giok biru, King Ruo juga menyerap pil emas Fuyuan dan pil hidup berkelipatan secara bersamaan, mengembalikan kekuatan dan menenangkan darahnya yang masih begitu kacau oleh serangan sosok dari klan Hongse tersebut. Di luar dunia jiwa, swoosh, swoosh, segel bola emas transparan yang membawa Fang Yu Chaihong dan rombongannya terus bergerak menuju gerbang langit kedua dengan kecepatan puncaknya. 7 hari kemudian, King Ruo juga masih belum keluar dari segel bola emas yang ditempatinya, membuat Sin Mosu dan Sin Dilang semakin tidak tenang. Leluhur yang agung, bagaimana ini? Bola emas ini membuat kita tidak bisa melihat keadaan Ruoer, ucap Sin Mosu dengan serius. Mosu tenanglah. Lagi pula jika kita bisa melihat Ruoer, lalu apa yang bisa kita lakukan? Dengan tidak membuat suara dan mengganggu Ruoer, itu adalah cara kita membantunya, ucap Fang Yu Chaihong dengan serius membuat Sin Mosu terdiam. 5 hari kemudian, aura yang keluar dari segel bola emas tersebut mulai sedikit tenang membuat Sin Mosu dan rombongannya menjadi sedikit tenang. Leluhur, ini ucap Sin Mosu dengan gembira. Semoga Ruoer segera pulih, ucap Fang Yu Chaihong dengan penuh harap. Di dalam dunia jiwa, di danau giok biru, King Ruo yang berada di dasar danau giok biru, memulihkan diri dengan menyerap kekuatan penyembuhan emas dan menyerap pil penyembuh emas Fuyuan dengan ekstrim. 3 hari kemudian King Ruo akhirnya benar-benar dapat memulihkan kekuatannya. Setelah mengganti pakaiannya,
King Ruo lalu keluar dari dasar danau, menghampiri Si Yi yang berada di tepi danau. "Penguasa," ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan gembira, sambil memeriksa keadaan King Ruo dengan seksama. "Si Yi, bagaimana keadaanmu?" tanya King Ruo menatap ular putih bersayap tersebut dengan seksama. "Penguasa, aku sudah pulih, hanya saja." Si Yi menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan gembira. "Tenanglah, puncak Nanjin akan memulihkan puncak kekuatanmu," ucap King Ruo menenangkannya. "Terima kasih penguasa," ucapnya dengan sikap hormat. "Si Yi, lanjutkan latihanmu. Kamu bisa berlatih di Istana Giok Biru atau ke Istana Emas, ada juga Baikin di sana," ucap King Ruo sambil menjelaskan perjalanan mereka yang sedang kembali menuju daratan ilahi dengan tenang. "Baik, penguasa." Dengan sikap hormat, mengurungkan niatnya yang ingin menanyakan alasan King Ruo yang sebelumnya memasuki Danau Giok Biru dengan tiba-tiba. "Baiklah, aku pergi dulu," ucap King Ruo dengan sosoknya yang langsung menghilang dari pandangan Si Yi. Sebenarnya apa yang terjadi? Si Yi membatin, lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Sosoknya bergerak menemui King Ling di Istana Emas yang berada di pusat dunia jiwa. Di luar dunia jiwa, swoosh, swoosh. Segel bola emas cakram langit Ling lenyap, menampilkan sosok King Ruo yang kini telah memulihkan diri. "Ruo bagaimana keadaanmu?" tanya Shin Musu menatap King Ruo dengan serius. "Menurut kakek gimana?" tanya King Ruo sambil tersenyum kecil. "Hais, bocah ini," menatap King Ruo dengan kesal. "Kakek, walaupun tidak sepenuhnya pulih, tapi aku sudah baik-baik saja," jawab King Ruo menanggapi sambil mengarahkan pandangannya pada semua orang yang menatapnya dengan penasaran. "Ruo sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Fang Yu Caihong dengan serius. "Leluhur, aku berhasil memasuki benua teratai merah, namun aku gagal melakukan penyelidikan karena langsung bertemu dengan Dewa Awal." "Apa? Dewa Awal?" ucap semua orang yang ada di dalam segel bola emas transparan tersebut terkejut. "Benar, sosok tersebut adalah orang yang memperingatkan kita sebelumnya," ucap King Ruo dengan tenang. "Ruo seberapa kuat orang ini?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan penasaran. "Dia sangat kuat. Jika dari awal sosok itu tidak bermain-main, mungkin aku tidak akan selamat," jawab King Ruo dengan serius, sambil mengeluarkan pusaka Zeng Zhang yang hampir hancur, membuat Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu ternganga. "Ruo ini adalah pusaka yang..." Shin Mosu menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. "Benar, pusaka ini telah diberikan oleh kakek buyut padaku, bahkan sudah disempurnakan oleh leluhur Caihong, tapi masih tidak mampu menahan serangan sosok tersebut," ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, sambil menjelaskan dirinya yang menggunakan pusaka tersebut dari jarak 1 kilometer. Jarak 1 kilometer. "Ruo seberapa kuat sosok ini?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius. "Sangat kuat, bahkan tinjuan tangan kosongnya dapat membunuh abadi tingkat 11, jawab King Ruo membuat Fang Yu Caihong dan rombongannya kembali ternganga. "Abadi tingkat 11, Ruo sebenarnya ada berapa banyak tingkatan abadi ini?" tanya Shin Musu dengan penasaran. "Kakek, aku juga baru mengetahui informasi mengenai tingkat keabadian seperti itu dari sosok tersebut," jawab King Ruo dengan tenang. "Saudara, apakah itu artinya kekuatan Ruo berada di tingkat 11? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu berbicara pada Fang Yu Caihong melalui telepati. "Menurutku lebih dari itu, karena jika kekuatan Ruo berada di tingkat 11, mungkin saat ini Ruo sudah tidak berada di tempat ini." Fang Yu Caihong menanggapi, menatap King Ruo dengan takjub. "Saudara benar, perbedaan kekuatan kita dengan Ruo benar-benar terpaut jarak yang sangat jauh," ucap Fang Yu Buxiu Diliu menggelengkan kepalanya. "Ruo bagaimana dengan dewa awal tersebut, apakah kamu bisa menjelaskannya?" tanya Fang Yu Caihong dengan serius. "Leluhur, aku sudah merekam sosok tersebut dengan kristal kenangan. Selain itu, aku juga sudah menandai keberadaan benua teratai merah, dengan melepaskan beberapa jejak rahasia di dunia kecil tersebut,"
jawab King Ruo sambil mengeluarkan kristal kenangan dari dalam cincin penyimpanannya. Swoosh, swoosh. Kristal kenangan tersebut menampilkan pemandangan wilayah timur benua teratai merah. Tidak lama kemudian muncul sosok dengan rambut dan alis mata yang berwarna merah menyala, yang tampak sedang mengawasi kawasan tersebut. Leluhur, itu adalah sosok yang berada di dalam bola api yang memperingatkan kita sebelumnya, ucap King Ruo menjelaskan tentang sosok tersebut. Ruo ternyata dewa awal juga memiliki tampilan seperti kita, ucap Shin Mosu menimpali, membuat King Ruo tersenyum-senyum sendiri. Wugui, apakah kamu pernah melihat sosok tersebut? Tanya King Ruo dengan serius. Tidak pernah Seng Su Nianxing, jawab Wugui CJ dengan serius. Baru saja Wugui CJ menjawab pertanyaan King Ruo, tiba-tiba kristal kenangan menampilkan sosok King Ruo yang sedang dihajar oleh sosok tersebut. Swoosh, swoosh. King Ruo terlempar ke berbagai arah, hingga menghancurkan kawasan tersebut dengan ekstrim. Ruo ini. Fang Yu Chaihong menatap King Ruo dengan serius. Leluhur, menunjukkan kekuatan untuk melawan sosok ini dari jarak dekat itu adalah hal yang sia-sia. Jika tidak seperti ini, aku tidak mungkin dapat menipunya, ucap King Ruo menjelaskan alasannya yang sedang berusaha melarikan diri dari hadapan sosok tersebut. Lalu Ruo mengapa kamu tidak menggunakan teknik ataupun tombak petir, ucap Fang Yu Chaihong menjeda kata-katanya saat King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menunjukkan identitasku yang membuat sosok ini semakin curiga, ucap King Ruo tanpa menjelaskan alasannya yang masih ingin menyelidiki sosok tersebut. Benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menatap King Ruo yang menjadi bulan-bulanan sosok T tersebut, hingga akhirnya kristal kenangan tersebut meredup. Kekuatan utama sosok ini adalah pengendali api, namun ada yang aneh dengan kekuatannya, ucap King Ruo menatap Fang Yu Chaihong dan semua orang yang menatapnya dengan takjub. Maksud yang mulia, tanya Pang Dahai. Serangan teknik api yang dilepaskannya lebih lemah dari tinju tangan kosongnya, jawab King Ruo dengan heran. Mungkin orang ini ingin menangkapmu, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menjelaskan pendapatnya dengan berbincang-bincang dengan santai. 3 hari kemudian, saat mereka sedang bergerak menuju gerbang langit kedua, tiba-tiba King Ruo dan rombongan merasakan ledakan aura yang sangat kuat muncul di belakang mereka. Ini, ucap Fang Yu Chaihong dan rombongannya dengan serius. Ruo ini, ucap Shin Mosu menatap King Ruo dengan serius. Ini adalah aura sosok tersebut, ucap King Ruo dengan serius, lalu membawa segel bola emas transparan tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya, membuat Shin Mosu, Shin Dilang dan Yu Jierui yang berada di tahap semi-abadi menjadi tidak nyaman. Ruo bagaimana bisa sosok ini mengetahui keberadaan kita? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan perasaan tidak tenang. Leluhur, aku juga tidak tahu, jawab King Ruo dengan jujur, yang tidak mengira jika sosok tersebut akan mencarinya. Ruo apa rencana kita? Tanya Fang Yu Chaihong dengan serius. Kita membuat pengalihan, jawab King Ruo. Tapi bagaimana caranya? Tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan perasaan tidak tenang. Memanggil kekuatan gelap dengan menggunakan gagak hitam sebelumnya, jawab King Ruo mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chaihong. Baiklah, ucap Fang Yu Chaihong menanggapi, membiarkan King Ruo menggunakan gagak hitam yang akan dijadikan tunggangannya tersebut. Baiklah, kalian tunggu aku di gerbang langit, ucap King Ruo keluar dari dalam segel bola emas transparan tersebut yang terus bergerak dengan kecepatan puncaknya, membawa Shin Mosu dan Shin Dilang yang tampak begitu tegang. Swoosh, swoosh. King Ruo bergerak menuju arah yang berbeda, sambil melepaskan jejak auranya untuk mengalihkan jejak aura yang diikuti oleh sosok dari klan Hongse tersebut. Di tempat lain, 20 km di belakang segel bola emas transparan yang terus bergerak tersebut. Swoosh, swoosh. Sosok dengan rambut dan alis mata berwarna merah menyala, yang ternyata telah berhasil mematahkan kekuatan racun logam dari aliran darahnya, terus bergerak mengikuti jejak aura yang ditinggalkan oleh segel bola emas transparan, yang ditempati King Ruo dan rombongannya. Ini, ucapnya kembali merasakan keberadaan aura King Ruo.
Ternyata bocah tengge-tengge ini benar-benar memiliki kemampuan, ucapnya bergerak mengikuti jejak aura yang dilepaskan oleh King Ruo. Sus, sus. Aksi kejar-kejaran tersebut kembali berlangsung, dengan sosok King Ruo yang terus bergerak mendekati kawasan neraka kuno kecil. Semoga Mogui Huangdi masih berada di kawasan neraka kecil. King Ruo membatin. 2 hari kemudian, King Ruo lalu mengeluarkan gagak hitam dari dalam cincin penyimpanannya. Ark, oh, teriak gagak hitam dengan tubuh manusia, yang terikat rantai besi hitam yang masih berada di dalam segel bola emas transparan menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku akan melepaskanmu, ucap King Ruo dengan tenang. Jangan bercanda. Apakah kamu ingin mempermainkanku? Jika kamu ingin aku bercanda, maka aku akan. Dewa Agung, aku ingin bebas, ucapnya memotong kata-kata King Ruo dengan serius. Baiklah, tapi dengan syarat. Panggil Mogui Huangdi sekarang, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Dewa, bagaimana caranya? Jangan berpura-pura, kekuatan jiwamu terhubung dengannya. Panggil dia sekarang, ucap King Ruo dengan serius. Tetapi rantai ini, ucapnya terbata. Swoosh, swoosh. Rantai besi hitam yang mengikat dan menyegel kekuatannya terlepas, membuatnya dapat menggunakan kekuatannya dengan bebas. Panggil sekarang, ucap King Ruo melepaskan gagak hitam tersebut lalu berdiri di atas punggungnya. Dewa Keparat, apakah aku ini tungganganmu? Tunggu yang agung datang, aku akan memakan dagingmu. Menggerutu dalam hati dengan sangat kesal. Apakah sudah kamu lakukan? Tanya King Ruo yang berada di atas punggungnya berbicara. Sudah Dewa, berpura-pura merendahkan suaranya, namun dengan suasana hati yang sangat kesal. Swoosh, swoosh. Gagak hitam tersebut bergerak dengan kecepatan puncaknya, tanpa menyadari King Ruo telah melepaskan segel rahasia padanya. 15 km di belakang King Ruo, sosok dengan rambut merah menyala tersebut tiba-tiba mengerutkan keningnya. Aura ini, membatin dengan heran, merasakan aura emas dari tubuh King Ruo yang kini berubah menjadi aura gelap. Ingin menipuku, tidak akan. Ucapnya lalu meningkatkan kecepatannya. 10 km di depan sosok berambut merah menyala tersebut. King Ruo yang terus berada di atas punggung gagak hitam yang terus bergerak dengan semakin melambat tersebut, tiba-tiba merasakan ledakan aura gelap yang sangat mendominasi muncul di hadapannya. Mogui Huangdi, ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Hahaha. Ternyata seorang pengecut, ucap gagak hitam tersebut tertawa terbahak-bahak dengan berhenti bergerak, menyambut kedatangan aura gelap yang muncul di hadapannya dengan gembira. Saat kilatan cahaya perak dengan ledakan aura gelap yang sangat ekstrim yang bergerak mendekatinya terlihat jelas, tiba-tiba dari arah belakangnya muncul bola api yang mengunci pergerakannya. Ini, gagak hitam tersebut terkejut, merasakan ledakan aura pembunuhan dari bola api yang mengunci pergerakannya. Duar, jeder, jebret. Ledakan maha dahsyat bergema menghancurkan tubuhnya dengan seketika. Kamu, ucap Mogui Huangdi yang baru saja tiba di tempat itu, berhenti menatap sosok dengan rambut dan alis berwarna merah menyala yang juga berhenti 1 kilometer di hadapannya. Kamu, ucap sosok dengan rambut dan alis berwarna merah tersebut, menatap Mogui Huangdi dengan tajam. Sus, ledakan aura yang sangat ekstrim menyapu kawasan tersebut dengan sangat hebat, saat Mogui Huangdi dan sosok tersebut saling melepaskan kekuatan puncaknya. Sus, tembakan bola api dengan kekuatan hingga 11 kali lipat dari tembakan bola api yang dilepaskannya pada King Ruo sebelumnya, mengunci pergerakan Mogui Huangdi. Ini, Mogui Huangdi terkejut sambil melepaskan tebasan sabit peraknya yang dapat membunuh abadi tingkat 11 dengan seketika melesat, beradu dengan bola api tersebut. Duar, ledakan maha dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan sangat hebat, menciptakan gelombang ledakan hingga 10 km. Benar-benar mengerikan. King Ruo membatin, yang sebelumnya ingin mengambil keuntungan dari pertempuran tersebut, lalu bergerak meninggalkan kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Iblis pengecut, teriak sosok tersebut dengan murka,
mengejar Mogui Huangdi yang langsung meninggalkan kawasan tersebut. Di tempat lain, sus, King Ruo bergerak menuju gerbang langit kedua dengan kecepatan puncaknya. 8 hari kemudian, King Ruo akhirnya melihat segel bola emas transparan yang membawa Fang Yu Caihong dan rombongannya. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di luar segel bola emas transparan tersebut. "Ruo bagaimana?" tanya Shin Mosu yang langsung memberondong King Ruo dengan pertanyaan. "Kakek, aku," ucap King Ruo dengan napas yang memburu, menjeda kata-katanya. "Tenanglah, kita sudah aman," ucap King Ruo kemudian sambil menceritakan situasi tersebut membuat Shin Mosu dan rombongannya menjadi tenang. "Apa kamu yakin kita benar-benar aman?" tanya Shin Mosu yang masih ragu, menatap King Ruo dengan serius. "Jika kakek ingin membuktikannya, silakan kakek periksa sendiri," jawab King Ruo membuat wajah Shin Mosu menjadi masam. "Bocah tengge-tengge ini, kakek, kedua sosok itu sedang bertempur, mana mungkin mereka ada waktu untuk mencari kita. Jangankan untuk mencari kita, salah satu pihak yang lemah dari kedua sosok tersebut mungkin kini sedang berjuang untuk menyelamatkan diri," ucap King Ruo sambil berbincang dengan santai. 8 hari kemudian, tiba-tiba segel bola emas transparan yang mereka tempati bergerak perlahan. "Ruo ada apa?" tanya Shin Mosu dengan penasaran. "Kakek, kita sudah tiba," jawab King Ruo dengan tenang. "Sudah tiba," menatap King Ruo dengan serius. "Benar," jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya. Swoosh. 2 pilar emas kuno setinggi 5 meter yang mengambang di udara muncul di hadapan mereka. "Ruo ini?" tanya Shin Mosu dengan penasaran, menatap kedua pilar yang melepaskan aura yang sangat kuno tersebut dengan penasaran. "Kakek, ini adalah gerbang langit kedua," jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya, membuka gerbang teleportasi emas tersebut. Swoosh. Pusaran angin keemasan muncul di antara kedua pilar emas tersebut. "Kakek, mari," ucap King Ruo membawa Shin Mosu dan rombongannya memasuki pusaran angin keemasan tersebut. "Baik," ucap Shin Mosu dengan penuh semangat, mengikuti King Ruo memasuki pusaran angin keemasan tersebut. Swoosh. Satu persatu rombongan tersebut menghilang di dalam pusaran angin hitam, bersamaan dengan lenyapnya kedua pilar emas tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.